Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solehah? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih diberi kesehatan, beri kesempatan untuk bertemu lagi di pembelajaran daring kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bertemu di pembelajaran daring, di pembelajaran tematik. Sekarang kita berada di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 3. Baik anak soleh-solehah, seperti biasanya, sebelum kita mengawali aktivitas pembelajaran daring kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Baik, anak soleh-solehah, Ustazah pimpin dari video ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Dengan otomatis kita telah membuka pembelajaran daring kita pada hari ini. Baik anak soleh-solehah, kita lanjut di tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, hari Kamis, yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda dan menentukan panjang suatu benda. Dan yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mempraktekkan gerakan bergantung. Nah, hari ini muatan pembelajaran kita ada 2, yaitu matematika dan PJOK. Nah, sekarang kita masuk di materi. Nah, di situ ada 2 orang anak. Ada 2 orang anak. Sedang apa itu? Siapa yang bisa lihat itu sedang apa? Ya, di situ ada 2 orang anak sedang bercakap. Nah, di situ lihat yang perempuan ya. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Nah, Benny menyebutkan penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, itu ya. Itu juga jangka sorong dan mikrometer skrup itu bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Kita lanjut ya. Perhatikan gambar jendela dan pensil di bawah ini. Alat ukur apa saja yang cocok digunakan untuk beberapa satuan panjang kedua benda tersebut. Nah, silahkan dilihat jendelanya. Di situ ada gambar jendela, itu jendela ya. Nah, gambar jendelanya itu di situ telah dikasih keterangan. Kalau lebarnya sebesar 100 cm dan panjangnya yaitu 200 cm. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur jendela ialah penggaris atau meteran. Jadi, panjang jendela di samping adalah, panjangnya berapa? Di situ kan panjangnya 200 cm. 200 cm berarti 2 meter. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Di situ ada gambar pensil dan penggaris. Pensil diukur menggunakan penggaris. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur pensil ialah penggaris. Panjang pensil
adalah 5 cm. Nah, lihat ya. Pensilnya itu kalau kita mengukur benda dimulai dari angka 0. Jadi ujungnya benda harus sejajar dengan garisnya 0. Harus sejajar dengan garisnya 0. Nah, kita lihat di situ pensilnya berhenti pada angka 5. Berarti dia pensilnya panjangnya 5 cm. 5 cm. Kalau kita bawa ke meter, dia menjadi 0,5 meter, ya. Oke. Contoh, di situ ada contoh 300 cm sama dengan 3 meter. 5 meter sama dengan 500 cm. 700 cm sama dengan 7 meter. Nah, di sini 3 cm sama dengan 0,03 meter. 0,02 meter sama dengan 2 cm. 4 cm kalau dibawa ke meter yaitu 0,04 meter. Ya. Kalau sentimeter dibawa ke meter banyak 4 cm dibawa ke meter, jadi dia 0,04 meter. Ya. Oke, kita lanjut. Latihan soal yang pertama. Di situ ada 3 soal. Di situ ada 3 soal. Di sini yang soal pertama Ustazah salah ketik ya. Di situ M saja, enggak ada N-nya. Nomor 1, 8M atau 8 meter. 8M atau 8 meter berapa sentimeter? Berapa sentimeter dia? Kalau 8 meter berapa sentimeter? Ya, sama dengan berapa sentimeter dia ya. Yang nomor 2. Nomor 2, 400 cm. 400 cm sama dengan berapa meter? Kalau 400 cm sama dengan berapa meter dia, ya? Dan yang nomor 3, 2 cm sama dengan berapa meter? Ya, berapa meter dia ya? Itu soalnya. Baik, kita lanjut dan kita masuk di pembelajaran PJOK. Kita membaca dulu ya. Benny telah selesai membersihkan sangkar burung. Benny menggantungkan sangkar burung di tempat semula. Kemudian Benny bermain di taman. Mainan di taman banyak macamnya. Ada mainan ayunan, tetapi Benny memilih mainan untuk bergantungan. Berikut contoh di bawah ini. Benny sedang bermain bergantungan. Tangan Benny bergantung dan kaki lurus ke bawah. Tangan Benny bergantung dan paha diangkat ke depan. Nah, di situ ada gambarnya. Benny bergantung. Bergantung itu harus tergantung kakinya ya, jangan bergantung baru kakinya sampai di tanah, tentu di tanah ya, jangan ya. Cari tempat bergantung yang lebih tinggi dari kalian ya, yang lebih tinggi dari kalian. Jadi cari tempat bergantung yang lebih tinggi dari kalian, pohon, atau kalau ada mainan-mainan di rumah, atau biasa ada ventilasi di atas pintu ya, itu bisa dijadikan tempat bergantung ya. Atau kalau di Kota Kendari itu di lapangan benua-benua ada tempat bergantung di sana ya. Ada tempat bergantung di sana. Karena di sana lapangan benua-benua dipakai latihan atlet-atlet kita ya. Atlet-atlet Kota Kendari. Jadi di sana lumayan lengkap juga, atau di KONI. Tapi di KONI
belum ada untuk bergantungnya. Jadi kalau mau bergantung bisa ke sana. Terus yang ketiga, gambar yang ketiga, tangan Benny bergantung dan kaki ditekuk ke belakang. Yang gambar keempat, tangan Benny bergantung dan kaki memanjang ke depan. Dan gambar yang terakhir, tangan Benny bergantung dan kaki memanjang ke belakang. Baik anak soleh-solehah, tugas kalian di PJOK, silakan kalian videokan, boleh juga foto atau video, boleh mempraktekkan gerakan bergantung, 5 gerakan bergantung seperti di gambar buku kalian yang di halaman 47. Silakan lihat di halaman 47 dan 48. Silahkan dipraktekkan, terus didokumentasikan, bisa melalui video atau foto, boleh. Terus dikirim ke ustazah. Ya, ustazah ulangi, tugas PJOK kalian menirukan atau mempraktekkan gerakan bergantung yang ada di halaman 47 dan 48, lalu di foto atau di video. Setelah itu dikirimkan ke ustazah. Oke. Baik anak soleh-solehah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ustazah ingatkan, jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa sholat duha, zikir dan tadarus, dan jangan lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua. Baik, ustazah akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.